Halo anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama dengan Ibu. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun capaian pembelajaran yang perlu anak-anak cermati yaitu sebagai berikut. Dengan tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu sebagai berikut. Nah, pada pertemuan pertama ini, adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui fungsi organ pernapasan pada manusia, dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui proses dan mekanisme pernapasan pada manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan yang namanya bernapas. Apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas atau respirasi adalah proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sistem pernapasan manusia tersusun atas organ-organ yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda loh. Organ-organ tersebut yang berperan dalam proses pernapasan dalam tubuh kita. Apa saja sih organ-organ tersebut? Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Organ pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang berhubungan langsung dengan udara luar. Dalam hidung terdapat beberapa bagian tertentu. Yang pertama ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Dan yang terakhir yaitu konka yang berfungsi mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru. Sedangkan bagian-bagian lainnya, silakan anak-anak perhatikan pada gambar tersebut, yaitu ada rongga hidung, tulang hidung, serabut saraf pembau olfaktori, serabut saraf ke otak, dan silia saraf pembau. Yang kedua, faring atau tenggorokan, merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut dan di atas laring. Faring memiliki 3 bagian. Yang pertama, nasofaring, merupakan bagian atas tenggorokan yang terhubung dengan rongga hidung, berfungsi untuk menjadi jalan masuk udara. Orofaring merupakan bagian tengah tenggorokan yang terhubung dengan rongga mulut, berfungsi untuk menyalurkan udara, makanan dan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, laringofaring merupakan bagian akhir dari tenggorokan yang dekat dengan laring yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun masuknya makanan serta cairan ke kerongkongan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan, merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan faring dan trakea. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Sedangkan pita suara berfungsi untuk menghasilkan suara saat bergetar. Yang keempat yaitu trakea, merupakan saluran berbentuk pita dengan panjang sekitar 10 cm yang tersusun atas susunan tulang rawan. Nah, trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan selanjutnya yaitu bronkus. Percabangan dari trakea disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit. Fungsi bronkus sendiri dalam sistem pernapasan cukup penting. Salah satunya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, bronkiolus.
Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Fungsi bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveoli. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernapasan kita loh. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura sendiri berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Organ pernapasan terakhir yaitu alveolus. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Fungsi alveolus sendiri merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pernahkah anak-anak berpikir, bagaimana sih kita dapat bernapas? Bernapas melalui mekanisme yang kompleks loh, mulai dari kita menghirup oksigen dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh ke udara bebas. Ketika kita bernapas, terjadi 2 proses. Yang pertama, saat paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi rendah sehingga udara masuk. Proses ini disebut inspirasi. Sedangkan ketika paru-paru mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi sehingga karbon dioksida dikeluarkan. Proses ini disebut ekspirasi. Coba perhatikan ilustrasi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Pertama-tama, oksigen akan masuk melalui rongga hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Setelah masuk ke dalam alveolus, maka akan terjadi pertukaran sehingga CO2 yang ada di dalam paru-paru akan dikeluarkan. Pada saat terjadi mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, otot diafragma dan otot dada berkontraksi sehingga volume dada membesar, menyebabkan paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru kita. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot diafragma dan otot dada berelaksasi sehingga volume rongga dada kembali normal, paru-paru mengecil, dan udara keluar dari paru-paru. 1 kali pernapasan terdiri dari 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Hal ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga ketika kita membesarkan dan mengecilkan rongga perut. Itu disebut dengan pernapasan perut yang menggunakan otot diafragma. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi sistem pernapasan pada manusia untuk pertemuan pertama ini, silakan anak-anak mengerjakan kuis dengan cara men-scan barcode yang telah Ibu siapkan. Silakan baca baik-baik soalnya dan selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita untuk sistem pernapasan pada manusia pertemuan pertama tentang organ-organ dan mekanisme pernapasan. Sampai jumpa di pertemuan kedua tentang gangguan pada sistem pernapasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.